Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Aryato Putra Perjuangan dari Universitas Trisakti jurusan Teknik Sipil dengan NIM 0510017000017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan geometrik jalan dengan materi lengkung horizontal. Nah, kita lanjut. Nah, apa sih alignment horizontal? Alignment horizontal adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal. Alignment horizontal dikenal juga dengan nama situasi jalan atau trace jalan. Alignment horizontal terdiri dari garis-garis lengkung. Garis lengkung tersebut dapat terdiri dari busur lingkaran ditambah busur peralihan saja, ataupun busur lingkaran saja. Dan kita lanjut. Coba kita perhatikan gambar 4.1, gaya sentrifugal pada lengkung horizontal. Nah, apabila suatu kendaraan bergerak dengan kecepatan tetap V pada bidang datar atau miring dengan lintasan berbentuk suatu lengkung seperti lingkaran, maka pada kendaraan tersebut bekerja gaya kecepatan V dan gaya sentrifugal F. Gaya sentrifugal mendorong kendaraan secara radial keluar dari jalannya, berarah tegak lurus terhadap gaya kecepatan V. Gaya ini menimbulkan rasa tidak nyaman pada si pengemudi. Dengan demikian, besarnya gaya sentrifugal dapat ditulis sebagai F sama dengan G besar dikali V kuadrat per G kecil kali R, yang dimana G itu sama dengan berat kendaraan, G kecil itu gaya gravitasi bumi, V itu kecepatan kendaraan, R itu merupakan jari-jari lengkung lintasan. Kita lanjut. Nah, kita masuk dalam gaya yang mengimbangi gaya sentrifugal itu dibagi dua. Yang pertama, gaya gesekan melintang antara ban kendaraan dengan permukaan jalan dan komponen berat kendaraan akibat kemiringan melintang permukaan jalan. Nah, kita perhatikan pada gambar tersebut. Sekarang kita masuk dalam rumus umum lengkung horizontal. Kita perhatikan gambar tersebut. Gesekan melintang antara ban kendaraan dengan permukaan jalan bersama-sama dengan komponen berat kendaraan akibat adanya kemiringan melintang lengkung horizontal digunakan untuk mengimbangi gaya sentrifugal yang timbul. Gaya-gaya yang bekerja pada gambar tersebut yaitu gaya sentrifugal F, berat kendaraan G, dan gaya gesek antara ban dan permukaan jalan itu Fs. Dengan demikian, diperoleh rumus umum untuk lengkung horizontal sebagai berikut. E tambah F sama dengan V kuadrat per G kali R. Nah, kemudian kita lanjut. Kita masuk dalam perubahan kemiringan melintang. Untuk jalan raya dengan median, cara pencapaian kemiringan tersebut tergantung dari lebar serta bentuk penampang melintang median yang bersangkutan dan dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga cara. Salah satu dari tiga caranya itu apa saja? Yang pertama, masing-masing perkerasan diputar sendiri-sendiri dengan sumbu masing-masing jalur jalan sebagai sumbu putar. Kemudian yang kedua, kedua perkerasan masing-masing diputar sendiri-sendiri dengan sisi-sisi median sebagai sumbu putar. Sedang median dibuat tetap dalam keadaan datar. Dan kemudian yang ketiga, seluruh jalan termasuk median diputar dalam satu bidang yang sama. Sumbu putar adalah sumbu median. Nah, itu adalah salah satu dari tiga caranya. Kemudian kita lanjut. Kita masuk dalam lengkung peralihan. Lengkung peralihan adalah lengkung yang disiapkan antara bagian lurus dan bagian lengkung yang berjari-jari tetap atau RC. Lengkung peralihan diperlukan agar supaya pengemudi dapat menyesuaikan manuver kendaraan pada bagian-bagian geometrik jalan yang bertransisi dari alignment lurus ke lingkaran, atau dari lurus ke lurus, atau juga dari alignment lingkaran ke lingkaran. Bentuk lengkung peralihan yang paling sesuai dengan gerakan manuver kendaraan yang aman dan nyaman berbentuk spiral atau plotoid, yaitu lengkung dengan radius di setiap titik berbanding terbalik dengan panjang lengkungnya. Kemudian kita lanjut.
Nah, sekarang kita masuk dalam fungsi lengkung peralihan. Itu ada 3. Yang pertama, memberikan jejak yang mudah diikuti sehingga gaya sentrifugal bertambah dan berkurang secara teratur sewaktu kendaraan memasuki dan meninggalkan busur lingkaran. Kemudian yang kedua, panjang lengkung peralihan memberikan kemungkinan untuk mengatur pencapaian kemiringan, yaitu peralihan dari kemiringan normal ke superelevasi penuh. Dan yang ketiga, tampak suatu jalan akan bertambah baik dengan menggunakan lengkung peralihan. Kemudian kita masuk ke kemiringan melintang permukaan pada lengkung horizontal atau superelevasi. Singkatnya, superelevasi adalah kemiringan melintang jalan pada lengkung horizontal yang bertujuan untuk memperoleh komponen berat kendaraan guna mengimbangi gaya sentrifugal. Nah, kita masuk dalam superelevasi maksimum. Ketentuan superelevasi maksimum menurut ASTO tahun 2004, SNI dan Peraturan Menteri PU tahun 2011 itu ada ketentuannya masing-masing. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Nah, untuk daerah yang licin, akibat sering turun hujan dan kabut, sebaiknya maksimumnya itu 8%. Dan di daerah perkotaan, di mana seringkali terjadi kemacetan, dianjurkan menggunakan maksimumnya 4-6%. Pada daerah persimpangan tempat pertemuan beberapa jalur jalan, maksimum yang dipergunakan sebaiknya rendah, bahkan dapat tanpa superelevasi. Indonesia pada saat ini umumnya mengambil nilai 8% dan 10%. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita masuk dalam desain lengkung horizontal. Desain lengkung horizontal ini dibagi atas 4. Yang pertama, itu ada lengkung lingkaran sederhana. Apa sih lengkung lingkaran sederhana? Lengkung lingkaran sederhana yaitu lengkung horizontal berbentuk lingkaran dengan memiliki satu pusat lingkaran dengan radius tertentu. Kemudian kita masuk dalam lengkung spiral, circle spiral. Nah, lengkung spiral, circle spiral ini yaitu lengkung horizontal yang terdiri dari satu busur lingkaran dan 2 lengkung spiral di kiri dan kanan busur lingkaran. Kemudian kita masuk dalam lengkung spiral-spiral. Lengkung spiral-spiral yaitu lengkung yang terdiri dari 2 lengkung spiral berurutan tanpa busur lingkaran. Nah, kemudian kita masuk dalam lengkung lingkaran ganda. Lengkung lingkaran ganda yaitu lengkung horizontal yang terdiri dari beberapa busur lingkaran secara berurutan. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu lengkung lingkaran sederhana. Nah, lengkung lingkaran sederhana yaitu lengkung yang hanya terdiri dari bagian lengkung tanpa adanya peralihan. Yang dimaksud di sini adalah hanya ada satu jari-jari lingkaran pada lengkung tersebut. Bentuk tikungan seperti ini digunakan pada tikungan yang mempunyai jari-jari besar dengan sudut tangan yang relatif kecil. Nah, pertama itu ada terdiri dari satu busur lingkaran, kemudian tanpa lengkung peralihan. Kemudian yang ketiga, diperkenakan untuk lengkung dengan radius yang besar. Kemudian P maksimum 0,2 meter atau P kurang dari 0 atau 10. Itu menurut ASTO. Kemudian kita lanjut ke lengkung spiral, circle spiral. Lengkung spiral, circle spiral terdiri atas bagian lengkungan dengan bagian peralihan untuk menghubungkan dengan bagian yang lurus FC. 2 bagian lengkung di kanan FC itulah yang disebut spiral. Nah, ketentuannya itu terdiri dari lengkung spiral, circle spiral, kemudian dapat didesain jika 0,2 meter kurang dari P, kemudian kurang dari 1 meter. Ada peralihan dari lurus ke lengkung. Nah, mungkin sekian dari lengkung spiral, circle spiral. Kita lanjut ke masuk ke dalam spiral-spiral. Nah, spiral-spiral yaitu lengkung yang hanya terdiri dari spiral-spiral saja tanpa adanya circle. Ini merupakan model spiral tanpa circle. Lengkung ini biasanya terdapat di tikungan dengan kecepatan sangat tinggi. Bisa dilihat perbedaan dengan spiral, circle, spiral yang sebelumnya tadi dijelaskan.
dengan ketentuan lengkung tanpa busur lingkaran, kemudian LC sama dengan 0 dan theta S sama dengan 1/2 delta. Yang dimana juga ada LS minimum kurang dari sama dengan LS, kurang dari sama dengan LS maksimum. Nah, kemudian yang terakhir, mungkin untuk sampai situ saja saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.